wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Novianti dengan NIM 857404895 dari UPPJJ Bogor, Pokja Salut Badak Putih, Kota Cianjur. Di sini saya akan coba untuk praktikum IPA di SD tentang praktikum pembiasan cahaya. Untuk alat dan bahannya, di sini saya mempersiapkan. Yang pertama ada lampu senter ya teman-teman. Ini lampu senternya. Lalu yang kedua ada celah cahaya. Ini ya, saya buat sendiri dari kardus. Yang ketiga ada balok kaca. Yang keempat ada kertas putih. Lalu ada busur derajat. Sesudah itu ada lensa cembung. Lalu ada cermin cekung. Lalu ada lilin. Yang terakhir ada penggaris. Di sini harus memakai 100 cm. Ini 60 ditambah ini 40, jadi 100 cm. Untuk percobaannya kita mulai, ditunggu. Baiklah, kita mulai untuk percobaan pembiasan cahaya pada balok kaca. Susunlah lampu senter ya, lalu celah cahaya dan balok kaca. Lalu nyalakanlah lampu senter. Nyalakanlah lampu senter. Dan amati dengan baik jalannya berkas sinar cahaya pada saat sebelum dan sesudah menembus pada balok kaca. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut biasnya ya teman-teman. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan secara perlahan menjauh huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar, kabur dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Dari mulai kecil, lalu besar, sampai kabur dan tidak tampak ya. Tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Jadi untuk kesimpulannya adalah pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatannya optiknya. Balok kaca dapat digunakan untuk cahaya mati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu balok kaca, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada pelangi. Jika dilihat di layar dengan seksama muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih atau warna pelangi.
Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan secara berlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar, kabur, dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Kesimpulannya adalah pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Balok kaca dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu balok kaca, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada pelangi. Jika dilihat di layar dengan seksama, muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih atau warna pelangi. Baiklah, sekarang kita percobaan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Untuk cara kerjanya adalah susun lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris. Lalu atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin yang paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Yang langsung tajamnya ya. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Baiklah, demikian percobaan praktikum tentang pembiasan cahaya. Untuk kesimpulannya yang bisa saya sampaikan adalah pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatannya optiknya. Balok kaca dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu balok kaca, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada pelangi. Jika dilihat di layar dengan seksama, muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang tampak putih atau warna pelangi ya. Lalu untuk kesimpulan dari pembiasan cahaya lensa cekung adalah cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan pada satu titik. Sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Demikian praktikum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.